Baik, selamat siang Bapak dosen dan teman-teman semua. Di sini perkenalkan kami dari kelompok 14 akuntansi sektor publik. Di sini kami akan memaparkan materi kami dari artikel yaitu next slide, akuntansi manajemen sektor publik di negara berkembang. Next. Next. Sebelum kami menyampaikan materi kami, ada baiknya kami memperkenalkan diri. Saya Eka Sriwahyuni Damanik dengan NIM 2217051182 sebagai moderator dan sebagai presentator pertama, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Nila Farwati dengan NIM 2217051216 dengan presentator kedua. Next slide. Di sini kami akan memaparkan materi kami. Adapun materi yang akan kami bahas pada saat ini yang pertama yaitu tema akuntansi manajemen, yang kedua wacana perkembangan ekonomi politik dan perubahan akuntansi manajemen, yang ketiga pembangunan yang dipimpin negara, administrasi publik tradisional dan akuntansi manajemen, yang keempat pengembangan yang dipimpin pasar, net profit margin atau NPM dan akuntansi manajemen, yang kelima pengembangan yang dipimpin lokalisasi, MPM, dan akuntansi manajemen. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Next slide. Di sini saya akan menjelaskan materi tema akuntansi manajemen. Tema ini mengakui bahwa reformasi sektor publik di engineering estimation atau EE seringkali syarat nilai, misalnya menekankan aspek ekonomi seperti profitabilitas dan mengabaikan aspek sosial seperti berkurangnya akses ke layanan oleh kelompok sasaran yang relevan dan memburuknya kondisi tenaga kerja. Adapun penelitian akuntansi sektor publik memberikan kategorisasi topik disiplin seperti penganggaran, penetapan biaya, dan pengukuran kinerja. Secara khusus, tema dapat memunculkan dari temuan utama makalah yang berkaitan dengan tujuan atau pernyataan penelitiannya. Keterkaitan peneliti pada tema tersebut dapat dipahami dengan mengingat BUMN telah menjadi pusat produksi industri karena kurangnya modal swasta di banyak negara pasca kolonial. Ketiga, pengaruh kontekstual terhadap praktik MA juga sering dibahas, terutama dalam kombinasi dengan dua tema di atas. Pekerjaan di bidang ini beragam, tetapi tema umumnya adalah perusahaan memahami sejauh mana kondisi struktural yang dapat menghambat adopsi praktik MA yang digerakkan oleh NPM. Keempat, fitur kontrol tersebut yang dipimpin negara dalam tujuan makalah. Kelima, beberapa makalah memiliki relevansi praktis yang kuat dan membahas keadaan di mana pendekatan sekuensial untuk manajemen keuangan mungkin tepat. Tema ini mengakui bahwa reformasi sektor publik di EE seringkali syarat nilai, misalnya menekankan aspek ekonomi seperti profitabilitas tadi. Next slide. Yang kedua adalah wacana perkembangan ekonomi politik dan perubahan akuntansi manajemen. Dua model pemerintahan yang paling berpengaruh adalah administrasi publik tradisional dan NPM. Kontrol manajemen yang dipimpin administrasi publik tradisional berfokus pada kepatuhan, keteraturan, pemeliharaan, dan kontrol. Ciri-ciri utama dari konsep ini adalah bagian yang kuat antara tanggung jawab politik dan birokrasi dan kontrol berbasis aturan, serta pengarahan dan akuntabilitas untuk masukan. Sebaliknya, NPM bertumpu pada pengendalian berbasis pasar untuk mencapai efisiensi, efektivitas, dan penghematan biaya dan merampingkan sektor publik.
Selama akhir 1970-an dan awal 1980-an, munculnya ide-ide neoliberal. Studi sebelumnya tentang perubahan NPM dan MA telah menunjukkan perubahan drastis dalam pandangan tentang peran model negara dan MA yang cocok untuk sektor publik untuk memberikan layanan kepada warga negara. Dua model pemerintahan yang paling berpengaruh dalam administrasi publik tradisional dan NPM. Kontrol manajemen yang dipimpin administrasi publik tradisional berfokus pada kepatuhan, keteraturan, pemeliharaan, dan kontrol. Doktrin NPM awalnya menyebar ke negara-negara yang kaya dan kemudian ke EE dalam bentuk dan bentuk yang berbeda. Sebelum mempertahankan prinsip-prinsip inti seperti penghematan biaya, disiplin pasar, dan otonomi entitas publik. Ini termasuk agenda yang berubah dari partai sayap kanan Thatcher dan Reagan. Tanggapan terhadap tekanan fiskal dan kebijakan ekonomi makro yang diadopsi oleh pemerintah selama periode itu, persepsi publik tentang akuntabilitas, peran sekolah bisnis, perusahaan konsultan akuntansi, dan manajemen mempopulerkan ideologi manajerial, dan sebagainya. Dari perspektif di atas, makalah ini bertujuan untuk mencapai hal-hal berikut, yang dapat dilihat sebagai penjabaran dari pertanyaan penelitian deskriptif yang diperkenalkan di bagian 1. Pertama, wacana pengembangan yang berbeda dan model MA ideal terkait akan memungkinkan kita untuk mengklasifikasikan penelitian MA dan memahami transformasi praktik MA dan EE. Kerangka kerja kami untuk meninjau penelitian PSMA di ekonomi dan politik serta pengaruh lembaga donor. Ini juga akan membantu kami untuk menjelaskan mengapa perubahan seperti itu sering tidak sesuai dengan harapan. Bagian selanjutnya menguraikan wacana pembangunan lebih lanjut dan mempertimbangkannya berdasarkan temuan ulasan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang pembangunan yang dipimpin negara, administrasi publik tradisional, dan akuntansi manajemen. Kerangka kerja akuntansi yang rasional atau legalistik dan terpusat adalah bagian tak terpisahkan dari model administrasi publik tradisional. Kontrol MA yang rasional atau legalistik dipandang sebagai cara untuk mengontrol sumber daya dan mengarahkan rencana ekonomi nasional, dan tidak unik untuk EE. Kerangka MA atau ideal ini diharapkan untuk menangani tata kelola sektor publik melalui penganggaran yang rasional atau berorientasi hukum, alokasi sumber daya yang adil, audit dan akuntabilitas sektor publik melalui pelaporan keuangan kepada Badan Negara Barat. Yang pertama, studi tentang peran positif yang mungkin dimainkan oleh kontrol MA yang rasional dan legalistik di sektor publik, dan pembangunan ekonomi EE yang dibahas. Studi ini sebagai besar mendukung peran MA yang legalistik dan terpusat dalam meningkatkan peran negara dalam pembangunan ekonomi. Ini diikuti oleh diskusi studi yang mengangkat keprihatinan tentang bagaimana kerangka kontrol nasional atau legalistik diperankan oleh faktor-faktor struktural dan agensial yang kompleks, termasuk politik dan aktor yang berkuasa, orientasi budaya, dan regulasi yang berlebihan. Ada 3 kerangka akuntansi, yaitu yang pertama ada kerangka akuntansi rasional atau legalistik. Anggaran terpusat dianggap sebagai landasan dalam perencanaan, pengendalian, dan juga sebagai alat yang tidak memihak dalam efektif untuk alokasi sumber daya. Studi-studi ini juga mendesak pembuatan kebijakan pembangunan untuk memperhatikan potensi
kontribusi akuntansi terhadap pembangunan ekonomi. Yang kedua yaitu kerangka dan konteks akuntansi rasional. Beberapa penelitian telah merefleksikan konteks EE secara umum untuk menguji bagaimana mereka membentuk atau mempengaruhi sifat pengendalian. Sentralisasi kontrol manajemen adalah fitur umum dari sektor publik selama fase pembangunan yang dipimpin oleh negara. Namun, banyak penelitian telah menimbulkan kekhawatiran tentang sentralisasi yang berlebihan dan tidak efektif. Yang terakhir yaitu kerangka akuntansi rasional atau simbolik. 3 studi yang diambil dari studi khusus mendalam dan teori sosial telah menyoroti sifat kontrol seremonial, terikat aturan, dan sebagian besar tidak efektif. Jones dan Sevier menemukan bahwa informasi akuntansi di BUMN di Asair disiapkan untuk lembaga eksternal dan agregasi pengeluaran tahunan. Materi selanjutnya yaitu pengembangan yang dipimpin pasar, net profit margin atau NPM, dan akuntansi manajemen. Tahun 1980-an dan 1990-an terjadi pergesekan khas dalam wacana pembangunan Bank Dunia. Pasar bebas dan kepemimpinan pribadi menggantikan kesejahteraan dan kepemilikan publik. Dalam agenda pembangunan, jelas para donor mengandalkan para untuk memikirkan investasi dan kontrolis politik dengan harapan hal itu akan menghasilkan pembangunan ekonomi yang lebih baik di EE. Wacana pembangunan yang dipimpin pasar mempromosikan alat MA khusus yang mirip dengan yang digunakan sektor wisata. Beberapa studi akuntansi menyambut reformasi gaya NPM, sementara yang lain mengangkat keprihatinan serius. Dengan demikian, pertanyaan kuncinya adalah apakah sistem MA yang diharapkan terwujud di sektor publik di EE? Berikut diestrasi di bawah ini. Yang pertama, NPM dan gaya manajemen sektor publik. Beberapa penelitian telah menunjukkan adopsi gaya manajemen sektor swasta di sektor publik di EE tanpa refleksi kritis tentang apakah perubahan MA berkontribusi pada penyiapan layanan yang lebih baik kepada pihak publik. Kontrol sektor swasta yang berpusat pada barat tidak selalu diadopsi secara besar-besaran di sektor publik di Cina, di mana BUMN lebih banyak mengadopsi praktik akuntansi barat ke konteks lokal. Yang kedua yaitu NPM dan gaya manajemen sektor swasta yang tidak realistis. NPM dan gaya manajemen sektor swasta mungkin memiliki perbedaan dalam prinsip dan metodenya. NPM cenderung fokus pada aspek pengurangan kinerja, prinsip dan metodenya. NPM cenderung fokus pada aspek pengurangan kinerja dan efektivitas. Sedangkan gaya manajemen sektor swasta lebih fokus pada profitabilitas dan persaingan di pasar. Yang ketiga yaitu kriteria akuntansi pembelian pinjaman. Dilakukan tentang dampak negatif dari kriteria akuntansi di EE dan penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami bagaimana reformasi NPM dan persyaratan pinjaman dari organisasi donor internasional memenuhi layanan sektor publik dan masyarakat di daerah sekitar. Yang terakhir yaitu
pendekatan dasar pertama. Meskipun ada beberapa penelitian yang telah mendukung pendekatan dasar pertama dalam ada juga yang skeptis terhadap efektivitasnya. Pentingnya untuk mengakui bahwa kondisi struktural yang diperlukan untuk sukses dalam peranan pendekatan dasar pertama mungkin tidak selalu terpenuhi. Dalam bahwa konteks lokal dan sumber daya domestik harus dipertimbangkan dalam rancangan reformasi EE. Materi selanjutnya yaitu pengembangan yang dipimpin lokalisasi, MTM, dan akuntansi manajemen. Pengembangan yang dipimpin oleh lokalisasi, MTM, dan akuntansi manajemen melibatkan melokalisasikan keputusan pembelian dan produksi, menetapkan prinsip-prinsip efektif dan efektivitas dari New Public Management atau NPM dalam manajemen organisasi publik dan memanfaatkan data akuntansi manajemen untuk membuat keputusan strategis yang tepat. Dalam dekade terakhir, logika akuntansi pembangunan yang didasarkan pada politik transformasional struktural telah menjadi populer kembali sebagai logika pembangunan sosial atau sipil. Strategi pembangunan globalisasi dan lokalisasi untuk ekonomi emerging telah diperkenalkan dan mendapatkan dukungan dari lembaga-lembaga pembiayaan internasional seperti Bank Dunia, IMF, OECD, dan Bank Pembangunan Asia. Meskipun demikian, masih ada penelitian akuntansi yang merugikan pendekatan penganggaran partisipatif dan hasil dari pergesekan dalam pemikiran pembangunan ini dan repertor akuntansi sosial terkait masih dipercayakan. Baik, sekian dari materi saya kembalikan ke moderator. Baik, next slide. Baik, sekarang saya akan menjelaskan kesimpulan dari pemaparan materi kami. Kesimpulan dari materi ini adalah sektor publik dalam pembangunan ekonomi EE telah mengalami transformasi selama 2 dekade terakhir, dari pimpinan negara menjadi dipimpin pasar, dan saat ini muncul mode pembangunan terpusat lokal. Tiap mode pembangunan ini memiliki praktik MA yang berbeda. Selama periode yang dipimpin negara, sektor publik terkait erat dengan rencana nasional dan didasarkan pada wacana akuntansi yang rasional. Sedangkan pada mode pembangunan berorientasi pasar, tema yang mendasari alat manajemen baru dan gaya sektor publik adalah efisiensi, desentralisasi, dan transparansi. Namun, doktrin berbasis pasar kurang memperhatikan dalam perbedaan kontekstual mendasar antara negara maju dan EE, sehingga perubahan yang telah didominasi oleh teknologi akuntansi sektor swasta ini seringkali gagal mencapai hasil yang diinginkan. Baik, sekian dari kesimpulan. Next slide. Baik, terima kasih. Cukup sekian dari hasil pemaparan materi kami pada presentasi kali ini. Jika kami memiliki salah kata dan salah dalam pembawaan materi, kami meminta maaf dan sekian, terima kasih. Dan saya tutup dengan Paramasanti, Om Santi 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 Om.